Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke tema yang selanjutnya ya. Nah, itu tema tentang perkawinan kelinci. Usia yang ideal untuk mengawinkan kelinci itu usia berapa bulan. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ya di video-video sebelumnya ya, mungkin sudah terpaut jauh ya dari waktu yang saya buat sampai sekarang ya, tapi nggak masalah ya karena masih banyak yang tanya usia berapa sih usia ideal untuk kelinci betina itu dikawinkan. Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat ya para peternak yang sudah berpengalaman, yaitu antara 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan teman-teman. Jadi usia-usia itu sudah bisa kita kawinkan. Jadi tinggal bagaimana teman-teman itu menyikapi aja. Ketika kita ingin ternaknya itu cepat banyak dan penghasilannya juga cepat, nah usia 5 bulan juga sudah bisa dikawinkan teman-teman. Tapi kalau kita mau bersabar untuk jangka panjang ya, untuk supaya indukan itu tidak rusak, indukan itu tetap baik untuk produktivitas dari si anakan ya, antara usia 6 bulan 7 bulan itu usia idealnya. Jadi kenapa saya menyebutkan usia-usia 5-6 bulan itu sudah bisa dikawinkan, karena kematangan kelinci betina itu termasuknya cukup cepat teman-teman ya. Jadi usia 5 bulan itu sebenarnya kelinci betina itu sudah bisa dikawinkan, entah jenis apapun teman-teman, entah itu jenis lokal, jenis rek, NZ, bahkan jenis-jenis kelinci Flemish Giant itu bisa teman-teman ya. Jadi usia 5 bulan sudah mulai masuki usia masa puber si kelinci. Dan terus kenapa saya bilang 5 bulan itu kurang cocok ya, karena usia 5 bulan adalah usia yang terlalu cepat atau usia yang terlalu dini untuk kelinci itu bisa dikawinkan. Karena walaupun secara fisik itu sudah siap, tapi secara mental kelinci belum siap teman-teman, karena banyak sekali kegagalan ya usia 5 bulan dikawinkan walaupun bunting, tapi kasusnya adalah sering sekali terjadi keguguran karena mental si anakan kelinci itu masih belum kuat ya. Usia 5 bulan itu masih belum kuat teman-teman, walaupun fisiknya itu sudah menunjukkan bahwa kelinci itu sudah siap untuk dikawinkan. Nah, kalau untuk usia 6 bulan teman-teman, nah, usia 6 bulan adalah usia yang cukup matang ya, entah itu dari segi fisik maupun segi mental ya, karena usia 6 bulan itu kelinci sudah mulai menunjukkan bahwa sifat keibuannya itu sudah mulai muncul teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman ingin mencari jarak amannya ya tinggal kita kawinkan aja di usia 7 bulan. Nah, untuk usia 6 bulan, sorry teman-teman, usia 6 bulan ya, bukan usia 7 bulan. Nah, ketika jarak amannya itu usia 6 bulan, itu termasuknya bagus untuk jangka panjang teman-teman. Ya, jangka panjang si indukan itu. Nah, indukan itu bisa sampai bisa beranak sampai 15-20 kali itu masih aman teman-teman. Dibandingkan ketika kita mengawinkan kelinci itu mulai dari usia 5 bulan. Karena dari usia 5 bulan ketika kita mengawinkan dan mentalnya sudah kurang bagus, nah nanti untuk jangka panjang itu juga berpengaruh teman-teman ya, berpengaruh dari segi produktivitas maupun dari segi kelinci itu ya. Biasanya ketika usia 5 bulan dikawinkan, nanti 10 kali beranak itu posturnya itu sudah mulai kemakan sama usianya itu teman-teman. Jadi mulai kurus ya, mulai susah gemuknya. Nah itu teman-teman. Terus usia 7 bulan. Nah usia 7 bulan sebenarnya usia yang terlalu lama teman-teman ya, walaupun aman tapi usia yang terlalu lama. Kenapa saya bilang terlalu lama? Karena usia 6 bulan itu sudah cukup matang si betina itu untuk dikawinkan, dan usia 7 bulan itu biasanya ketika betina itu masih susah dikawinkan di usia 6 bulan, tapi kita bisa mengawinkan di usia 7 bulan. Tapi khawatirnya teman-teman, ketika sudah melewati usia 7 bulan tidak dikawinkan, itu khawatirnya akan kelinci itu akan susah buntingnya, alias bisa terjadi kemajiran pada si indukan kelinci itu teman-teman. Nah makanya jarak aman ketika kita mengawinkan kelinci yaitu usia 6 bulan teman-teman ya. Jadi nggak terlalu lama, terus nggak terlalu cepat. Nah itu usia yang pas dan ideal. Nah itu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengawinkan kelinci untuk mempercepat perbanyakan kelinci ya. Kepengennya kelincinya itu cepat banyak, kepengennya cepat mendapatkan hasil. Nah kalau misalkan kayak teman-teman seperti itu sudah berpikir untuk mendapatkan keuntungan, ya akan susah teman-teman ya, akan susahnya apa sih? Nah susahnya adalah ego teman-teman itu terlalu besar di keuntungan, tidak memperhatikan kelinci itu baik-baik saja atau enggak.
ya, karena kita beternak itu berbicara dengan hewan hidup ya, ataupun makhluk-makhluk hidup yang bisa kapan saja itu hilang nyawanya. Ya makanya kita harus memperhatikan karakteristik si kelinci itu ya, hewan ternak kita sebisa mungkin bagaimana sih supaya hewan ternak kita itu bisa untuk jangka panjang dan bisa untuk menghasilkan. Ya tentunya itu bersabar ya, jangan sampai terlalu bersemangat untuk peternak untuk menghasilkan untung. Nah itu malah jadi enggak itu teman-teman ya, malah biasanya itu jadi kurang berkah ya, kurang berkahnya itu terlalu mengedepankan keuntungan ya, jadi ambisius teman-teman. Nah itu kurang bagus ya, karena teman-teman saya dulunya yang awal-awalnya beternak kelinci terlalu ambisius itu malah ya sampai sekarang itu sudah pada kukutan teman-teman, atau gulung tikar. Nah kenapa? Karena terlalu ambisius untuk mencari keuntungan. Nah sebisa mungkin ya yang tenang aja teman-teman, yang tenang, yang nyaman aja ya, pelan-pelan, yang penting kelinci bisa berkembang biak dan kelinci juga bisa menghasilkan keuntungan walaupun sedikit demi sedikit. Nah, mungkin itu ya teman-teman, bisa menjadi gambaran teman-teman semua yang masih bingung usia berapa sih kelinci bisa dikawinkan, dan jangan sampai teman-teman mengawinkan usia kelinci itu lebih dari 7 bulan teman-teman. Itu nanti ya untung-untungan sebenarnya teman-teman ya, untung-untungan, entah itu bisa berhasil atau enggak berhasil, itu untung-untungan, tapi saran saya jangan sampai kelewat usia 7 bulan. Nah mungkin cukup sekian dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.